Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nita dengan NIM 2235518. Kali ini saya akan membacakan PPT terkait artikel atau rangkuman tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Vivi Indrayani. Meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui metode tanya jawab dengan media kartu bergambar di kelompok B TK Al-Khairat 1 Desa Kota Pulu, Kecamatan Dulu, Kabupaten Sigi yang disusun oleh Tri Putri Legita dengan NIM 151050008. Anak usia dini yang berada pada rentang usia 0,6 tahun dikenal sebagai the golden age atau usia masa emas. Masa ini sangat krusial karena merupakan periode penting untuk mengembangkan potensi fisik, akal, dan mental anak. Pendidikan anak usia dini bertujuan menggali dan mengembangkan potensi anak melalui stimulasi aspek perkembangan. Nah, lembaga PAUD anak usia dini, lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD berperan dalam memberikan pendidikan formal yang menekankan aktivitas anak berguna untuk membentuk kepribadian mereka sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan sangat berperan dalam perkembangan anak, termasuk perkembangan bahasa. Bahasa penting sebagai alat komunikasi dan sarana berpikir, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Orang tua dan guru perlu memberikan stimulus agar perkembangan bahasa anak, terutama bahasa lisan, berkembang optimal. Salah satu metode yang efektif dalam pembelajaran adalah metode tanya jawab, yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak. Di TK Al-Khairat 1 Desa Kota Pulu, observasi menunjukkan bahwa banyak anak yang kurang memperhatikan saat guru menjelaskan. Karena metode pembelajaran yang kurang variatif dan menarik, oleh karena itu, peneliti mengusulkan penggunaan metode tanya jawab dengan media kartu bergambar untuk menarik perhatian anak dan meningkatkan perkembangan bahasa mereka. Inilah yang mendasari penulis mengambil judul penelitian meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui metode tanya jawab dengan media kartu bergambar di kelompok B TK Al-Khairat 1 Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak melalui metode tanya jawab dengan media kartu bergambar. Penelitian dilakukan di kelompok B TK Akhir 1 Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dengan subjek penelitian sebanyak 15 anak, 7 laki-laki dan 8 perempuan. Penelitian mengikuti model siklus John Elliot yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan dalam mengamati langsung aktivitas guru dan anak selama pembelajaran. Dokumentasi mencakup data kehadiran, jenis kelamin, dan kegiatan pembelajaran. Sementara wawancara dengan guru digunakan untuk mendapatkan data tambahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif berdasar pengamat siklus pertama. Tahapan pelaksanaan tindakan meliputi perencanaan, rencana kegiatan harian atau RKH, pelaksanaan sesuai RKH, observasi kegiatan belajar dan refleksi untuk menganalisis hasil, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan serta merencanakan siklus berikutnya. Hasil dan pembahasan. Sejarah berdirinya TK Al-Khairat 1 Kota Pulu. TK Al-Khairat 1 Kota Pulu didirikan oleh Yayasan Guru pada tanggal 1 Januari 1984 pada awal berdirinya. TK ini memiliki 4 tenaga pengajar, yaitu Ibu Zuhra yang merupakan lulusan PGA 4 tahun sebagai guru honorer, serta Fauziah, Sri Hartati, dan Amanah yang masing-masing adalah lulusan SMA dan berstatus sebagai guru sukarela. Pada awal operasinya, kegiatan belajar mengajar dilakukan di balai desa dan kemudian berpindah ke rumah warga sebelum akhirnya memiliki gedung sekolah sendiri yang digunakan hingga saat ini. Keadaan pendidik dan peserta didik. Pada tahun 2019, TK Al-Khairat 1 Kota Pulu memiliki 7 tenaga pendidik yang terdiri dari kepala sekolah, tata usaha,
guru kelas, dan guru pendamping. Adapun peserta didik di PAUD Islam Terpadu Anak Mandiri Kota Palu memiliki karakteristik yang beragam dan unik, di mana setiap peserta didik membutuhkan peran penting pendidik dan orang tua. Kurikulum TK Al-Khair 1 Kota Palu menerapkan kurikulum 2013 dan menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan siswa menjadi individu yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat dan berbangsa. KTSP sendiri adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Sarana dan prasarana TK Al-Khair 1 Kota Palu tergolong memadai, termasuk ruang kelas sekolah, ruang guru, ruang kelas, UKS, dan lain-lain, meskipun masih ada beberapa prasarana yang perlu ditingkatkan. Metode pembelajaran, penelitian tindakan kelas di TK Al-Khair 1 Kota Palu difokuskan pada metode tanya jawab dengan media kartu bergambar untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Nah, metode ini terbukti efektif, menarik perhatian peserta didik, dan untuk membantu perkembangan bahasa mereka. Namun metode ini juga memiliki kelemahan, seperti anak yang mudah bosan dan kurang fokus. Hasil penelitian dilakukan dalam 2 siklus dengan hasil sebagai berikut. Pada siklus pertama dilakukan 2 tindakan yang menunjukkan peningkatan kemampuan bahasa peserta didik. Pada tindakan pertama, hasil pengamatan menunjukkan bahwa 46,66% peserta didik berkembang sangat baik dalam memahami bahasa. Pada tindakan kedua, hasilnya meningkat menjadi 86,66%. Pada aspek mengungkapkan bahasa, 66,66% peserta didik berkembang sangat baik pada siklus 1 tindakan kedua, dan 86,66% pada siklus kedua. Pada aspek keaksaraan, 60% peserta didik berkembang sangat baik pada siklus 1 tindakan kedua, dan meningkat menjadi 86,66% pada siklus kedua. Jadi secara keseluruhan metode tanya jawab dengan media kartu bergambar efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak di TK Al-Khair 1 Kota Palu. Hasil dari siklus 1 dan 2 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada 3 aspek yang diamati: memahami bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran pendidik dan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa poin penting. Peningkatan kemampuan bahasa anak itu penerapan metode tanya jawab dengan menggunakan media kartu bergambar terbukti dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak di kelompok B TK Al-Khairat 1 Kota Palu. Pencapaian ini sesuai dengan harapan penulis dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak melalui metode tersebut. Nah, hasil penerapan siklus 1 pada siklus pertama di tindakan 1 menunjukkan peningkatan kemampuan bahasa anak dengan persentase 24,44% dalam kategori berkembang sangat baik atau BSB. Sementara tindakan kedua mencapai 39,99% dalam kategori yang sama. Meskipun ada peningkatan, hasil ini belum mencapai target peneliti yaitu 86% dalam kategori BSD. Hasil penerapan siklus kedua, pada siklus kedua tindakan pertama menunjukkan peningkatan dengan persentase 57,77% dalam kategori BSB. Sedangkan tindakan kedua berhasil mencapai 86,66% dalam kategori yang sama. Pencapaian ini memenuhi target peneliti yaitu 86% dalam kategori berkembang sangat baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Kepala sekolah disarankan untuk menambah media pembelajaran, khususnya media kartu bergambar di TK Al-Khair 1 di Kota Palu. Kemudian, guru disarankan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan ceria selama proses pembelajaran. Guru juga diharapkan menerapkan metode pembelajaran kreatif dan menarik perhatian peserta didik agar mereka tidak merasa bosan. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.